Apa itu pecahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Di sini ada satu kertas persegi berwarna putih. Kemudian, kertas ini akan kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Setelah itu, kita potong. Dan satu bagian itu kita warnai menjadi warna oranye. Nah, satu bagian yang berwarna oranye ini kita sebut dengan satu bagian dari kelompok 4 bagian. Kita akan menulisnya menjadi 1 garis 4 atau kita baca 1/4. Nah, jadi satu warna oranye ini adalah bagian dari kelompok 4 bagian ini. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Kita menulis pecahan dengan lambang bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya, pecahan 3/4. Artinya, 3 bagian dari kelompok 4 bagian. Angka 3 di sini kita sebut dengan pembilang. Sedangkan angka 4 kita sebut dengan penyebut. Jadi pembilang letaknya di atas garis, kemudian penyebut berada di bawah garis. Jadi 4 itu menyatakan bahwa keseluruhan bagian, sedangkan 3 adalah bagian yang kita maksud. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ada satu lingkaran berwarna kuning. Kemudian lingkaran ini akan kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Setelah itu, 8 bagian itu akan kita warnai berbeda. Ada beberapa bagian yang kita warnai berbeda. Nah, satu bagian yang berwarna merah ini kita akan menyebutnya menjadi 1/8. Artinya, satu bagian dari kelompok 8 bagian. Kemudian, kita warnai lagi satu bagian, sehingga ada 2 bagian yang berwarna merah dari keseluruhan 8 bagian. Jadi, kita tulis 2/8. Kemudian, kita warnai lagi satu bagian, maka kita menyebutnya bagian yang berwarna merah ini adalah pecahan 3/8. Nah, itulah beberapa contoh pecahan sederhana. Jadi, untuk membentuk suatu pecahan, kita harus membaginya menjadi bagian yang sama besar, atau kalau dalam suatu garis harus sama panjang. Selanjutnya, kita akan menentukan letak pecahan berdasarkan garis bilangan. Sebenarnya hampir sama seperti garis bilangan pada bilangan cacah kemarin yang sudah kita pelajari, tetapi di sini karena satu bagian tadi adalah satu keseluruhan yang utuh, maka kita menulisnya yang ujung kiri kita tulis 0. Nah, kemudian perhatikan di sini. Satu garis ini ya, ada 3 titik. 3 titik ini kalau kita bagi berarti ada 2 bagian. Jadi 1, 2. Ada
ada dua bagian, berarti satu bagian ini adalah satu dari keseluruhan dua bagian. Maka titik ini akan kita tulis 1/2 atau setengah. Kemudian titik ini adalah dua bagian dari keseluruhan 2. Jadi kita menulisnya 2/2. Jadi untuk menentukan bilangan pecahan pada garis bilangan ini, kita tentukan dulu ada berapa bagian itu. Jadi kita menghitungnya bukan berdasarkan titiknya, tapi bagiannya. Jadi seperti ini, 1, 2. Jadi ada 2 bagian. Kemudian garis bilangan selanjutnya, oh ya, jadi 2/2 itu sama dengan 1 ya. Jadi satu keseluruhan ini adalah 2/2 atau 1. Kemudian garis bilangan selanjutnya, nah di sini ada berapa bagian? Kita hitungnya seperti ini ya. Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 bagian. Jadi kita tulis di sini 0, kemudian 1/3, selanjutnya 2/3, kemudian 3/3. Nah, 3/3 sama artinya 3 bagian dari seluruhnya 3 menjadi sama dengan 1. Jadi ini bedanya garis bilangan pecahan dengan garis bilangan cacah yang kemarin. Jadi di sini 3/3 itu sama dengan 1. Jadi ternyata 1/3 itu lebih kecil dari 1. 2/3 juga lebih kecil dari 1. Jadi seperti itu ya bedanya. Kemudian garis bilangan selanjutnya, ada berapa bagian ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Berarti nanti di sebelah untuk memahami pecahan senilai, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada sebuah persegi panjang, kemudian persegi panjang ini akan kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Maka satu bagian ini menyatakan pecahan 1/2, satu bagian dari kelompok 2 bagian. Kemudian satu persegi panjang ini akan kita bagi lagi menjadi 4 bagian sama besar. Kita tinggal memberikan garis tengah seperti ini. Nah, maka ini akan membentuk 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang berada di dalam kotak merah ini ada 2 bagian dari kelompok 4 bagian. Maka itu kita nyatakan dengan pecahan 2/4. Kemudian jika kita membagi lagi, kita tambahkan garis ya, kita tambahkan garis lagi,
ada 2 garis lagi, sehingga satu persegi panjang ini menjadi 8 bagian sama besar. Maka yang berada di dalam kotak ini ternyata sekarang menjadi pecahan 4/8. 4 bagian dari kelompok 8 bagian. Jadi ternyata tadi yang berada di dalam kotak ini selalu sama ya, tetapi pecahannya berubah-ubah, berbeda-beda. Nah, inilah yang kita sebut dengan pecahan senilai. Jadi nilainya sama meskipun tulisan pecahannya berbeda. Jadi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata 1/2 itu senilai dengan 2/4. Jadi kalau persegi tadi kita bagi 2, kemudian yang di dalam kotak ini namanya 1/2. Tapi jika kita membagi lagi menjadi 4 bagian, yang di dalam persegi ini namanya 2/4 ya. 1, 2 dari 4 bagian. Nah, kita menyebutnya 2/4. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Kemudian 1/2 juga senilai dengan 4/8 karena kita tadi membaginya menjadi 8 bagian sama besar. Jadi yang di dalam kotak merah ini menjadi 4/8. Kemudian 2/4 juga senilai dengan 4/8. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan yang senilai. Maksudnya senilai adalah nilainya sama meskipun tulisan pecahannya berbeda. Nah, sekarang kita akan mempelajari pecahan senilai dalam garis bilangan. Sini ada garis bilangan 2/2 ya. Jadi ada 1/2, kemudian di sini 2/2. Kemudian garis bilangan lagi 3 bagian ya. Jadi ada 1/3, 2/3, dan 3/3. Kemudian pecahan per 4 ya. Kemudian yang terakhir adalah pecahan per 6. Nah, perhatikan di sini, ini garis bilangannya panjangnya sama. Jadi ini panjangnya sama, kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian yang berbeda-beda ya. Kemudian di sini juga garisnya sama, artinya sama panjang semua, tapi kita bagi menjadi bagian yang berbeda-beda semua. Kemudian coba kita tarik garis pada titik yang selurus atau sejajar ya. Misalnya ini. Nah, jika kita tarik garis lurus ini, ternyata 1/3 dengan 2/6 berada pada satu garis yang sama. Artinya 1/3 ini senilai dengan 2/6. Jadi 1/3 itu ini loh, nah segini ini. Kemudian 2/6 juga sama, bagiannya panjangnya sekian ini. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6 karena berada pada garis yang sama. Kemudian kita tarik garis lagi. Di sini ternyata ada 3 pecahan yang berada dalam satu garis lurus. Jadi 1/2, 2/4, dan 3/6 adalah pecahan yang senilai. Nah, satu lagi, kita tarik garis lurus seperti ini. Ternyata ada 2 pecahan yang berada pada garis yang sama, yaitu pecahan 2/3 dan 4/6. Jadi 2/3 senilai dengan 4/6. Nah, seperti itu menentukan pecahan senilai dari garis bilangan. Ingat ya, kalau menggunakan garis bilangan, syaratnya harus lurus ya. Nolnya harus lurus pada garis yang sama, kemudian angka satunya, atau nanti kalau misalnya pecahannya per 2 berarti ya 2/2. Ini selalu sama juga ya, satu garis lurus. Nah, jadi untuk menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan, gunakan penggaris. Jadi untuk membaginya biar benar-benar sama panjang ya.
karena kalau berbeda sedikit nanti tidak bisa satu garis lurus, jadi tidak bisa ditentukan mana yang pecahan seni. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pecahan. Soal pertama, perhatikan di sini ada gambar sebuah bangun segi 6. Nah, di sini segi 6 ini dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Ada 2 bagian yang berwarna merah dan ada 4 bagian yang berwarna kuning. Pertanyaannya, bagian yang berwarna merah menunjukkan pecahan titik-titik. Nah, kita tinggal hitung. Jadi ada 2 bagian yang berwarna merah, dari seluruhnya berapa bagian tadi? Ya, ada 6 bagian. Semuanya ada kelompok 6 bagian. Jadi 2 bagian dari kelompok 6 bagian, maka kita tulis bentuk pecahannya yaitu 2/6. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian yang berwarna kuning menunjukkan pecahan titik-titik. Yang berwarna kuning tadi ada 4 bagian dari kelompok 6 bagian, maka pecahannya ditulis 4/6. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada garis bilangan, ya. Di sini yang paling kiri 0, kemudian ujung yang kanan adalah 4/4. 4/4 artinya ini garis bilangan ini kita bagi menjadi 4 bagian sama panjang. Jadi coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, maka pertanyaannya, istilah titik-titik di atas dengan bilangan pecahan yang tepat. Kita tinggal mengurutkan ini, ya, titik mulai dari yang paling kiri dulu. Setelah 0, jadi di sini adalah 1 dari kelompok 4 bagian. Kita tulis 1/4. Kemudian selanjutnya 2/4 dan 3/4, lalu 4/4. Ini adalah pecahan yang berurutan, ya, semakin ke kanan semakin besar nilainya. Kemudian soal berikutnya adalah soal cerita. Rani memiliki 9 kertas origami, 4 diantaranya berwarna merah. Banyak kertas warna merah Rani adalah titik-titik bagian. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan, 4 atau yang berwarna merah itu berapa bagian dari keseluruhan kertas yang dimiliki Rani. Maka tadi ada 4 yang berwarna merah. Kemudian seluruhnya adalah 9 kertas. Jadi 4 bagian dari kelompok 9 bagian kita tulis pecahannya yaitu 4/9. Jadi banyak kertas warna merah yang dimiliki Rani adalah 4/9 bagian. Selanjutnya, 7 bagian dari 15 bagian sama besar dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, ini soalnya mudah, ya. Tadi ada 7 bagian, dari semuanya adalah 15. Jadi pecahannya 7/15. Selanjutnya, ini adalah soal pilihan ganda. Bilangan pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah titik-titik A 2/6, B 3/6, C 4/6, atau D 5/6. Nah, untuk mencari pecahan yang senilai, kita lebih mudah mungkin menggunakan gambar, ya. Kita gunakan gambar. Misalnya ada persegi panjang, karena pertanyaannya tadi adalah 2/3, berarti kita bagi menjadi 3 bagian sama besar. Kita beri garis sehingga membagi menjadi 3 bagian. Kemudian yang berada di pilihan ini adalah per 6 semua. Nah, maka kita bagi persegi panjang ini menjadi 6 bagian sama besar. Kita tinggal memberikan garis lurus mendatar di sini, ya. Nah, oh ya, ini 2 bagian ini yang kita sebut dengan
2/3. Jadi yang berada di kotak merah adalah bagian 2/3. Kemudian kita bagi menjadi 6 bagian sama besar, kita beri garis lurus di sini, sehingga sekarang ada 6 bagian sama besar. Nah, ternyata yang berada di dalam kotak merah ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Dari seluruhnya 6 bagian, berarti 2/3 senilai dengan 4/6. Jadi jawabannya adalah C. Itulah beberapa contoh soal berkaitan dengan pecahan. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Jika masih ada yang belum paham, dapat diulangi